Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisyanti Natali Simanjunta dengan NIM C1 Channel 22071, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode riset, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke definisi riset. Menurut Clifford Woody, riset adalah suatu pencarian yang dilaksanakan dengan teliti untuk memperoleh kenyataan-kenyataan atau fakta atau hukum-hukum baru. Di dalamnya terdapat usaha dan perencanaan yang sungguh-sungguh yang relatif makan waktu yang cukup lama. Sedangkan National Science Foundation 1956 memberikan pengertian bahwa riset itu adalah usaha pencarian secara sistematik dan mendalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan lebih sempurna tentang subjek yang sedang dipelajari. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Selanjutnya, materinya selanjutnya tentang motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Motivasi seseorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang melakukan riset suatu barang tentu ingin mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Berbagai literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Secara spesifik, terdapat 5 tujuan spesifik dari tujuan riset, yaitu yang pertama, menggambarkan fenomena, yang kedua, menemukan hubungan, yang ketiga, menjelaskan fenomena, yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa mendatang, yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Baiklah, selanjutnya itu manfaat dan pentingnya riset. Manfaat adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Manfaat riset mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil atau kontribusi atau sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu. Dalam riset akuntansi keperilakuan, terdapat beberapa pernyataan tentang manfaat dan pentingnya riset di bidang ini. Yang pertama, memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang yang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasikan kesenjangan atau gap riset. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui bidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, dan sistem informasi akuntansi, pasar modal, maupun perpajakan. Kemudian materi selanjutnya itu ada tentang perkembangan desain riset. Yang pertama, menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tetapi tidak praktis atau tidak mungkin. Kemudian, data primer dan data sekunder. Sumber data riset merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Kemudian ada validitas dan keandalan riset. Validitas, yang pertama, ada beberapa jenis validitas antara lain, validitas isi atau content validity mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep. Yang kedua, validitas prediktif atau predictive validity adalah validitas yang berkaitan dengan apakah pengujian atau pengukuran dapat secara akurat memprediksi perilaku. Kemudian yang ketiga, validitas konkuren atau concurrent validity adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Yang keempat dan yang terakhir, validitas konsekuensi adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan teori. Kemudian
keandalan atau reliabilitas. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Materi selanjutnya itu tentang metode pengumpulan data. Yang pertama ada survei. Dalam survei, tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirim surat elektronik atau email, menelpon atau memberikan serangkaian pertanyaan. Ada manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan setiap teknik survei ini. Kemudian ada observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia. Sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai fenomena yang diteliti atau perilaku subjek atau kejadian dibandingkan dengan metode survei. Selanjutnya itu memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Pada kondisi lain, kesalahan pengambilan sampel atau sampling error dapat diakibatkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil atau desain sampel yang karena beberapa argumen terhadap suatu populasi mempunyai perbedaan probabilitas terhadap pilihan dan segmen-segmen lain. Sedangkan kesalahan non-sampel atau non-sampling error merupakan dalam desain, perencanaan, dan pengumpulan data, termasuk pertanyaan yang membingungkan, bias wawancara, kesalahan pencatatan, penyimpangan, dan manipulasi data. Kemudian tentang instrumen riset. Yang pertama, menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Pertama, sebelum wawancara dengan responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat suatu janji wawancara. Pada hari wawancara, para peneliti seharusnya datang tepat pada waktunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama responden. Kemudian, yang kedua, menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi, sedikit pembatasan terhadap responden, dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya. Kemudian ada analisis dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan dan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti sejak tahap persiapan riset, hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilampirkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan penyajian, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.